Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar fungsi kombinasi pada Excel. Ya. Untuk memudahkan pembelajaran, kita akan langsung ke studi kasus. Di sini ada kasus daftar gaji karyawan PT Bina Persada. Ya. Ini ada kolom jabatan, status, divisi, gaji pokok, tunjangan, dan total gaji yang belum diisikan. Nah, untuk mengisi tabel daftar gaji karyawan itu akan dibantu oleh 3 tabel atau 3 tabel bantu, yaitu tabel divisi, tabel jabatan, dan tabel status. Nah, di sini sebelum mengisi tabel gaji karyawan, ya alangkah baiknya kita membuat nama rank atau nama tabelnya, yaitu dengan cara masuk menu formula, klik name manager, ya, new. Yang pertama kita kasih nama tabel bantu divisi. Ya, di sini reverse to-nya itu di blok dari D25 sampai D29. Oke. Yang kedua itu tabel bantu kita kasih nama jabatan. Untuk ranknya atau reverse to-nya itu kita blok dari F25 sampai I26. Oke. Ya, new lagi ya. Nih kita kasih nama tabel bantu yang ketiga, yaitu status. Untuk nama ranknya kita blok dari F30 sampai H31. Oke, udah selesai ya 3 tabel bantunya. Klik close. Yang perlu diperhatikan di sini ya adalah yang akan diisi pertama, yaitu kolom jabatan. Kolom jabatan ini akan menggunakan tabel bantu jabatan. Nah, perhatikan di sini tabel bantu jabatan atau untuk mengisi kolom jabatan itu terdiri dari tergantung dari angka 1, 2, dan 3. Jadi ada di tengah-tengah. Ya, angka 1 di sini itu bukan number lagi. Ya, tapi sudah masuk ke general atau teks. Jadi di sini juga jangan number. Nulisnya di sini jangan hanya angka 1, 2, dan 3. Nanti tipenya teks. Ya, jadi rumusnya nggak akan jadi. Caranya ngetik di sini biar nanti menjadi karakter atau general itu ada 2 cara, di blok di sini, ganti teks atau general. Ya, ganti teks atau general. Akan tapi untuk menyingkat waktu boleh aja diketik dengan cara petik dulu ya, petik 1 angka 1, enter. Yang 2 juga petik dulu angka 2, enter. Yang 3 juga petik dulu angka 3, enter. Jadi nanti tipenya sama dengan yang ada di sini. Oke, kita isi jabatannya tadi. Melihat dari bentuk tabel bantunya, dia menggunakan HLOOKUP. HLOOKUP ya, kombinasinya adalah MIT karena angka 1 ada di tengah. MIT. Ya, perhatikan di sini di kotak rumusnya teks. Teks artinya kita klik kodenya. Ya. Start number. Angka 1 itu adalah dibaca mulai dari huruf ke-3. Angka 1-nya itu ada di posisi 3. A-nya ke 1, stripnya 2, satunya 3. Berarti tulis 3. Nah, number char artinya kita hanya mengambil angka 1-nya saja. Berarti hanya ada 1 karakter yang akan terbaca atau yang akan diambil. Oke, sudah. Tabel array artinya kita akan menggunakan tabel bantu yang kita kasih nama jabatan. Oke. Row index number artinya kita akan mengambil data row kedua atau baris kedua dari tabel bantu jabatan. Rank lookup-nya kita pilih false, enter. Ya, ini untuk jabatan. Status di sini ini yang akan diambil adalah S dan M-nya. Perhatikan, S dan M itu ada di sebelah kanan. Sedangkan tipe pembacaan tabelnya masih HLOOKUP. Di
HLOOKUP yang akan diambil kombinasinya adalah right text, kita klik teksnya, number char karena yang akan diambil adalah M-nya saja, jadi hanya satu karakter. Oke, tabel array tadi kita kasih nama tabelnya adalah status. Kolom index number artinya di sini yang akan diambil adalah row kedua, ya, row kedua yaitu single dan married dari tabel status. Row kedua, rank lookupnya itu false. Enter. Ya, ini dia status. Sekarang divisi. Ya, di sini divisi itu yang diambil adalah kodenya A atau B atau C atau D. Ya, dalam kode karyawan A atau B atau C atau D itu ada di sebelah kiri. Ya. Sedangkan bentuk tabelnya ini adalah VLOOKUP. Berarti nanti menggunakan rumus kombinasi VLOOKUP dan left. Sini sama dengan VLOOKUP left, ya. Teks artinya kita klik teksnya. Number char yang akan diambil A-nya saja. Jadi sebanyak satu karakter. Oke, tabel arraynya kita menggunakan tabel bantu yang kita namai divisi. Ya, kolom index numbernya, ya, yang akan kita ambil untuk mengisi divisi itu kolom kedua dari tabel bantu divisi. Jadi ketik 2, rank lookupnya false. Enter. Nah, oke, gaji pokok. Gaji pokok juga masih sama, yang diambil adalah bagian kiri dan bentuk tabelnya adalah VLOOKUP. VLOOKUP, ya, left text, ya, yang diambil A-nya saja berarti sebanyak satu huruf. Ya, tabel arraynya kita menggunakan tabel bantu yang kita namai divisi. Sedangkan kolomnya kita ambil kolom ketiga, ya, 1, 2, 3 dari tabel bantu divisi. Terus rank lookupnya pilih false. Enter. Oke, sini gaji pokok, ya. Sekarang tunjangan anak. Tunjangan anak itu ditentukan di sini jika statusnya menikah dan mempunyai anak. Berarti nanti akan ada kombinasi rumus if and. If and. Jika statusnya menikah dan punya anak, maka masing-masing anak mendapat tunjangan 25.000. Jika tidak, alias statusnya belum menikah atau belum mempunyai anak, maka tidak mendapat tunjangan. Oke, di sini sama dengan if and. Ya, logika yang pertama adalah statusnya sudah married. Apa tulisannya harus sama ya dengan yang ada di sini, nggak boleh beda. Dan logika keduanya adalah jumlah anak. Dia harus punya anak, berarti jumlah anak di atas 0. Oke, selesai. Itu dua logika saja, ya. Nah, jika statusnya menikah dan punya anak, alias anaknya di atas 0, artinya punya anak, berarti dia akan mendapat tunjangan 25.000, ya, dikali jumlah anak, karena 25.000 per anak. Kalau dia belum menikah, titik koma ya, kalau dia belum menikah dan atau belum punya anak, berarti tidak mendapat, artinya 0. Oke, kurung tutup. Enter. Ini tunjangan anak. Total gaji sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan. Oke. Ya. Total sama dengan pakainya sum, ya, kita blok yang akan dicari jumlahnya.
terbesar kita menggunakan max, kita blok yang akan dicari nilai maksimumnya. Ya, terendah adalah min, kita blok ya, yang akan dicari data minimalnya. Rata-rata adalah average. Ya, jumlah data adalah count. Ya, selesai. Ya, selesai saudara-saudara. Nah, sekarang kita akan mencoba sort. Urutkanlah data berdasarkan jabatan secara ascending dan total gaji secara descending. Jabatan secara ascending dan total gaji secara descending. Oke, untuk melihat perubahannya lebih baik ini saya copy saja ya. Saya kopikan ke sheet kedua. Ya, di sini caranya karena ada dua sortir, kita blok dari kode ya, jangan dari nomor, nanti biar nomornya tidak ikut ngacak. Ya, kita blok dulu dari kode sampai total gaji. Ya, di sini di menu home itu ada tab sort. Ya, kita pilih custom. Kita pilih custom sort. Tadi yang pertama adalah sort by jabatan. Jabatan ini tetap di value secara ascending, berarti A to Z. Ya, sudah benar. Yang kedua berdasarkan total gaji, berarti nambah level. Kita add ya, add level total gaji secara descending. Kalau descending berarti large to small. Oke, ya ini dia ya, sudah berdasarkan jabatan. Nah, kalau sama-sama kepala otomatis ini total gajinya di sort dari besar ke kecil. Itu fasilitas sort ya, kita kasih nama di sheetnya menjadi sort. Oke. Terus kita mencoba advanced filter. Ini saya blok, saya kopikan ke samping ya, sini ya, saya tampilkan di sini. Di sini ada permintaan. Buatlah fitur dengan advanced filter dengan kriterianya jabatan kepala dan status merit. Artinya kita harus menampilkan yang jabatannya kepala dan statusnya merit. Nah, hanya menampilkan yang jabatannya kepala dan statusnya sudah merit. Caranya kita buat tabel bantu ya, tabel bantu di sini dengan nama ini, kita copy aja ya. Jabatannya adalah merit. Tulisan merit kita ambil dari sini aja. Merit, kenapa copy? Pakai fasilitas copy agar tulisannya sama, nggak beda. Ya, jabatan merit dan status single. Copy. Ini paste dan statusnya merit. Maaf. Sorry. Ini meritnya ada di sini ya. Jabatan itu kepala. Ini ya, jabatan kepala status merit ya, sudah. Di sini udah ada tabel bantunya. Sekarang kita buat advanced filternya. Kita masuk ke data, menu data. Di sini ada advanced, klik advanced. List rank itu artinya itu adalah rank yang akan dicari, yang akan kita filter ya, ini rank. Kriteria itu artinya kriterianya yang akan dicari. Kriteria apa sih yang dicari? Yaitu jabatan kepala, status merit. Nah, di sini ada fasilitas filter the list in place. Jadi kalau kita oke, dia akan merubah data yang ada di list rank. Tapi kalau kita ingin hasilnya di tempat yang lain, maka kita pilih copy to another location ya. Terus di copy to sini kita tempatkan kursornya di copy to dulu, baru kita buat ya, kita buat rank di sini.
Kira-kira nanti hasilnya akan muncul di sini. Kalau sudah klik oke, maka akan muncul yang statusnya, yang jabatannya kepala dan statusnya merit. Oke, di sini kita buat advance. Ya, sekarang kita coba membuat grafik ya di sheet yang selanjutnya. Oke, kita paste di sini. Ya, caranya insert, kita buat berapa grafik? Dua ya, dua grafik ya. Misalnya kita pilih pie, grafik 3 dimensi ya, masih kosong. Kenapa? Karena belum ada datanya ya. Kita masuk ke select data ya, di menu desain select data, chart data rank, artinya rank mana yang akan kita buat chartnya, misalnya dari nama sampai total gaji ya. Di sini yang akan muncul ada gaji pokok, jumlah anak, tunjangan anak, total gaji, dan di sini yang akan menjadi legend itu yang ini, itu masih Dewi kepala merit distributor. Jadi di sini Dewi kepala merit distributor itu masih muncul semua. Untuk mengedit ya, di sini kita klik edit, kita pilih namanya saja, nama karyawannya saja ya. Ini sudah muncul. Oke ya, Dewi bulan. Nah, sekarang kita tentukan yang akan dimunculkan itu apanya. Misalnya hanya total gajinya saja, berarti selain total gaji kita remove, gaji pokok kita remove, jumlah anak kita remove, tunjangan anak kita remove. Jadi hanya total gaji. Kalau sudah seperti ini udah oke ya. Ini total gaji, misalnya total gaji karyawan ya. Ini jadi tinggal dibuat, didesain ya, misalkan nah didesain seperti ini boleh ya, sesuai selera. Oke ya, ini pembuatan cat yang pertama. Sekarang kita buat cat yang kolom ya. Kali ini kita blok dulu ya, kita blok dulu tabelnya, baru milih insert kolom ya. Kita buat kolom 3 dimensi ya, misalnya di sini ya, masih acak-acakan. Jadi kita kalau masih acak-acakan kayak gini jangan lupa select data. Nah, ini dia. Ini kan masih semuanya masih kecantum, padahal kita hanya menginginkan nama karyawannya. Jadi ini kita edit, kita blok nih dari Dewi sampai Ananda. Oke, sekarang tentukan di sini. Misalnya kita hanya ingin menampilkan gaji pokok dan total gaji serta tunjangan anak. Jadi jumlah anaknya kita remove. Nah, kalau sudah klik oke. Nah, jadi ini tabelnya. Oke ya, tinggal dipilih untuk desainnya, silahkan mau pakai yang mana ya. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan, tinggal dicari ya. Ini kita ganti menjadi chart ya. Sekian dari saya untuk studi kasus gaji karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.